Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman mahasiswa, bertemu lagi dengan saya Terlina Arfinta Arfa di dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dan pada pertemuan keempat ini saya akan membahas mengenai conducting market research. Oke, saya akan share screen untuk materi kita hari ini. Baik, mudah-mudahan materinya sudah terlihat oleh teman-teman mahasiswa semuanya. Materi hari ini adalah tentang conducting marketing research. Oke, sebelum kita memasuki tentang teknis marketing research, maka saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai definisi dari marketing research. Marketing research dapat didefinisikan sebagai sebuah sistematik desain atau rancangan tentang bagaimana nanti kita menjalankan sebuah penelitian pemasaran tentang bagaimana kita nanti mengumpulkan data, kemudian menganalisis atau memproses data yang kita dapatkan, kemudian melaporkan data atau hasil dari penelitian kita dan temuannya nantinya akan digunakan untuk tujuan perusahaan untuk menghadapi situasi tertentu, tujuan tertentu, menyelesaikan problem tertentu, dan sebagainya. Baik, ini ada proses dari marketing research. Biasanya untuk marketing research, teman-teman bisa mendapatkan informasi lebih jelasnya melalui buku marketing research dari Naresh Malhotra. Ini juga yang saya gunakan untuk mendampingi atau menjadi referensi saya ketika melakukan penelitian di bidang pemasaran. Baik, di sini ada beberapa proses untuk melakukan penelitian di bidang pemasaran. Yang pertama adalah teman-teman harus menetapkan dari permasalahan itu sendiri dan tujuan dari penelitian ini dilakukan. Jadi misalkan permasalahannya adalah adanya penurunan permintaan dari pasar. Maka tujuan dari melakukan penelitian ini adalah bagaimana nanti strategi yang ditetapkan oleh perusahaan untuk meningkatkan penjualan atau problem-problem lainnya. Misalkan perusahaan menduga ada perilaku pasar baru, kemudian ada selera baru yang muncul di dalam pasar, atau ada preferensi baru menurut konsumen, kemudian ada penetapan fungsi teknologi atau layanan teknologi di dalam perusahaan. Kemudian ini mau kita gali atau kita investigasi seberapa dalam permasalahannya, seberapa urgent permasalahannya, untuk kemudian hasil penelitian ini kita gunakan untuk merancang sebuah strategi perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Kemudian di langkah yang kedua, teman-teman adalah mendevelop research plan-nya. Jadi sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, ketika sudah mengidentifikasi permasalahan dan menetapkan tujuan dari penelitian, maka kita bangun research plan-nya atau perencanaan di dalam penelitian tersebut tentang bagaimana cara kita nanti meng-collect data atau mengumpulkan data. Siapa saja nanti akan menjadi sampel kita. Bagaimana kita mendapatkan data tersebut. Alat analisis apa yang akan kita gunakan untuk mengolah data atau memproses data, sehingga kita bisa menarik sebuah kesimpulan, menganalisis, dan bagaimana nanti kita melaporkan atau menginformasikan hasil penelitian kita untuk digunakan untuk kepentingan-kepentingan peningkatan strategi pemasaran. Jadi ini adalah beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan di dalam proses penelitian di bidang pemasaran. Berikutnya adalah terkait tentang sumber data. Pada dasarnya sumber data ada dua, yaitu primary data dan secondary data. Di sini ada beberapa contoh tentang primary data. Untuk primary data, ini misalkan teman-teman bisa ambil langsung datanya, karena itu disebut sebagai data primer, karena teman-teman akan mengambil data secara langsung di lapangan. Ya, misalkan melakukan survei pasar, melakukan survei tentang kepuasan konsumen, melakukan survei tentang preferensi konsumen, dan sebagainya. Kemudian ada secondary data atau data sekunder. Data sekunder adalah teman-teman menggunakan data yang sudah ada atau sudah tersedia, kemudian digunakan kembali untuk kepentingan riset saat ini. Misalkan ada sales report atau laporan penjualan. Kemudian ada data mengenai
pertumbuhan pasar, data mengenai tingkat inflasi, atau data tentang rata-rata pendapatan. Nah, itu bisa teman-teman gunakan kembali datanya untuk mensupport proses penelitian yang akan dilakukan oleh teman-teman. Maka itu adalah disebut sebagai sumber data sekunder. Kalau tadi kita berbicara tentang sumber data, maka berikutnya kita akan beralih kepada research approach atau pendekatan apa yang akan kita lakukan pada penelitian nantinya. Jadi kurang lebih ini akan berbicara tentang metode yang akan digunakan di dalam penelitian. Yang pertama adalah kita bisa gunakan tentang metode observasi, metode pengamatan. Biasanya metode pengamatan ini untuk mengamati perilaku-perilaku yang muncul di pasar gitu, atau dalam lingkup konsumen. Misalkan riset mengenai etnografik, tentang demografik, tentang sosiologi dari pasar atau konsumen. Nah, penelitian sejenis itu bisa dikategorikan sebagai penelitian dengan menggunakan pendekatan observasi. Yang berikutnya adalah focus group. Fokus group ini adalah biasanya penelitian ini mengumpulkan pendapat daripada pakar-pakar tersebut kita kumpulkan, kemudian hasil diskusi, hasil pengalaman praktis dari para pakar, kemudian kita simpulkan. Dan itu biasanya digunakan fokus group ini adalah untuk merancang strategi pemasaran biasanya. Jadi melibatkan pengalaman-pengalaman dari para pakar, opini mereka terhadap sesuatu hal, isu tertentu, kemudian tentang regulasi misalkan. Nah, hal tersebut kemudian kita gunakan hasil fokus grup tersebut sebagai landasan kita menetapkan strategi pemasaran. Itu adalah penelitian yang menggunakan pendekatan fokus grup. Berikutnya adalah penelitian dengan pendekatan survei. Biasanya ini ada dilakukan misalkan untuk mensurvei tingkat kepuasan pelanggan atau untuk mensurvei misalkan tingkat loyalitas pelanggan. Nah, itu biasanya kita gunakan atau digunakan oleh marketer di mana datanya adalah data hasil eh, dari perilaku yang dilakukan oleh konsumen atau pelanggan yang kemudian akan membantu perusahaan dalam misalkan menetapkan harga, menetapkan strategi tertentu, seperti itu. Yang berikutnya adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan behavioral. Jadi ini adalah data-data yang sudah ada diperoleh oleh perusahaan, kemudian akan dikumpulkan dan diolah. Misalkan data pembelian, data kunjungan konsumen, atau misalkan data jumlah viewers gitu ya dari start iklan misalkan. Itu adalah behavioral data. Dan yang berikutnya adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan eksperimen. Pendekatan eksperimen ini yang dimaksud adalah kita memberikan perlakuan tertentu atau treatment tertentu kepada konsumen atau pelanggan atau responden, kemudian kita meminta respon mereka atas treatment tersebut. Contohnya, kita ingin menguji sampel produk kita sebelum kita lempar ke pasar. Maka pendekatan penelitian tersebut adalah menggunakan pendekatan eksperimen. Karena kita akan menguji cobakan sampel produk kita terhadap calon pelanggan atau terhadap responden kita. Kemudian respon mereka akan kita jadikan acuan bagaimana kita akan mendevelop produk kemudian atau meningkatkan mutu produk. Nah, penelitian tersebut menggunakan pendekatan eksperimental. Berikutnya adalah kita beralih tentang research instrument. Research instrument di sini ada dua, ya. Biasanya teman-teman akan mengenal instrumennya menggunakan pendekatan kuantitatif atau dan kualitatif, gitu ya, pengukurannya. Kalau kuantitatif, biasanya kita akan menggunakan toolsnya adalah kuesioner, gitu ya. Bisa ada dua model kuesioner. Yang pertama adalah closed-end question atau open-end question. Kemudian untuk qualitative measures, gitu ya, ini lebih menggunakan pengukuran-pengukuran yang tidak terstruktur. Dan kalau misalkan teman-teman menggunakan kuesioner, biasanya ada beberapa landasan atau referensi yang digunakan untuk menyusun instrumen,
Sedangkan kualitatif measurement atau pengukuran kualitatif ini sangat membutuhkan keahlian dari peneliti itu sendiri, sehingga instrumen tersebut cenderung tidak terstruktur, tidak ada referensi khusus yang memberikan arahan terhadap penyusunan instrumen untuk pengukuran kualitatif. Karena pertanyaan atau instrumen yang nanti dibentuk adalah tergantung dari hasil yang kita dapatkan di lapangan. Sangat dikondisikan sehingga beberapa pernyataan atau instrumen dari penelitian lebih bersifat tidak terstruktur. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang cenderung menggunakan referensi tertentu, landasan tertentu untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan penelitian. Berikut adalah beberapa contoh tentang research instrument pada closest-end question. Kita ada beberapa di sini, bisa saya sebutkan. Di sini ada dichotomous, ada multiple choice, ada Likert scale, ada semantic, ada importance scale, rating scale, dan intention to buy scale. Teman-teman di sini bisa perhatikan terkait dengan dikotomus, biasanya ini adalah terkait dengan pertanyaan penelitian atau instrumen penelitian yang pilihan jawabannya terkait dengan ya atau tidak pilihan jawabannya. Itu adalah dikotomus. Jadi pilihannya hanya ada dua biasanya, ya atau tidak, sudah atau belum, tidak pernah atau pernah. Kemudian berikutnya adalah multiple choice. Multiple choice biasanya terkait dengan misalkan profil pelanggan, gitu ya, profil responden. Misalkan ada pilihan-pilihan untuk rentang usia, pilihan tentang status pernikahan, ada pilihan tentang jenis kelamin, atau misalkan kondisi dari keluarga, jumlah anak. Nah, semacam itu adalah instrumen penelitian berdasarkan process and question yang berbasis multiple choice. Ya. Yang berikutnya adalah Likert scale. Ini biasanya banyak digunakan oleh teman-teman mahasiswa ketika melakukan skripsi. Ya. Jadi Likert scale ini adalah pernyataan tentang tingkat tidak setuju sampai setuju. Ada yang menggunakan 5 skala Likert, ada yang pakai 7 skala Likert, ya. Dan semuanya adalah berjenjang, gitu ya, dari misalkan strongly disagree atau sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju yang kemudian merefleksikan poin-poin tertentu. Ketidaksetujuan direfleksikan dengan poin terendah sampai dengan poin tertinggi yang menunjukkan atau merefleksikan persetujuan. Yang berikutnya adalah menggunakan skala semantik diferensial. Ya, jadi skala semantik diferensial ini biasanya menggunakan penilaian hampir sama dengan Likert, tapi teman-teman di sini bisa lihat contohnya gitu ya, sangat berbeda gitu ya. Hampir sama tapi tidak ada poin yang menggambarkan nilai tertentu atas apa ya, kata sifat di sini biasa yang digunakan untuk menggambarkan atau menilai atau mengevaluasi kondisi tertentu ya. Jadi misalkan kalau di sini contohnya adalah tentang American Airlines gitu ya. Dia hanya menggambarkan refleksinya apa sih tentang American Airlines gitu ya, dari large ke small gitu ya, mana yang akan lebih dipilih oleh responden. Kemudian ada experience sampai dengan inexperience, modern, old fashion, nah, kayak gitu. Jadi ada dua kata sifat yang saling berlawanan, yang kemudian pilihan ini akan menjadi pilihan jawaban daripada responden ya. Kemudian berikutnya kita ke importance scale. Ini hampir sama juga seperti Likert gitu ya. Ada jenjang penilaian tertentu yang merefleksikan poin tertentu yang nanti akan melalui proses perhitungan kuantifikasi gitu ya. Tapi kalau tadi Likert scale itu adalah skala dari ketidaksetujuan sampai dengan menuju ke arah setuju. Tapi kalau importance scale dari tidak penting sampai menuju yang penting. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah rating scale, gitu ya. Rating scale juga hampir sama, tapi pernyataannya sama juga, berjenjang juga. Ada poin tertentu yang merefleksikan atas hasil penelitian tersebut, gitu ya. Jadi misalkan meranking dari misalkan contohnya sebuah layanan
dari layanan tersebut sempurna sampai layanan itu uh, benar-benar tidak baik gitu ya. Jadi misalkan di sini contohnya adalah layanan yang sifatnya excellent, very good, good, fair, and poor. Ya, jadi ini adalah beberapa rating scale yang digunakan untuk uh, mengambil hasil penilaian misalkan pelanggan, pengguna, konsumen atas sebuah layanan. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah ada intention to buy scale. Gitu ya. Jadi ini biasanya bisa digunakan oleh teman-teman tentang seberapa minat seseorang, seberapa besar intensinya terhadap sesuatu hal. Gitu ya. Apakah dia uh, mungkin akan memiliki niat gitu ya, atau dia sama sekali tidak memiliki niat. Jadi ada jawaban-jawaban berjenjang yang sama juga merefleksikan poin-poin tertentu untuk dikuantifikasikan nantinya ketika kita ingin memproses uh, hasil penelitian. Ya. Baik, yang berikutnya adalah research instrument dengan menggunakan pendekatan open-end question. Jadi tentunya kalau tadi close-end question, maka tidak memberikan kesempatan kepada responden untuk membuat jawaban di luar pilihan-pilihan yang sudah ditentukan oleh researcher atau peneliti, maka berbeda dengan open question. Ya, di open end question, di sini peneliti memberikan ruang gitu ya kepada responden untuk memberi jawaban lebih luas gitu ya. Jadi pelanggan atau responden itu bisa bebas mengekspresikan hasil penilaiannya. Yang pertama adalah completely unstructured. Ini adalah benar-benar pertanyaan terbuka, gitu ya. Misalkan kita bertanya tentang pendapat, gitu ya, pendapat terhadap sebuah layanan. Nah, itu adalah completely unstructured. Jadi kita bebasin mereka untuk menjawab, baik nanti kita setting untuk short answer atau long answer. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah word association. Word association adalah memberikan kecenderungan jawaban bersifat short answer, gitu ya, dan kita memberikan bantuan atau arahan kepada responden untuk menilai sesuatu hal. Ya, jadi misalkan ini biasa digunakan untuk menguji daya tangkap konsumen terhadap suatu brand, gitu ya. Jadi brand tersebut sudah uh, bagaimana awareness atau kemampuan responden menilai uh, sebuah brand, gitu ya. Misalkan kita bertanya sesuatu tentang makanan cepat saji, gitu ya. Maka merek apa saja yang pertama kali terrecall atau teringat oleh konsumen? Atau misalkan kita bertanya tentang airline, maka airline apa yang paling diingat oleh konsumen? Kemudian mereka menjawab. Nah, itu adalah word association. Yang berikutnya adalah sentence completion. Uh, Peneliti meminta kepada responden untuk melengkapi kalimat tertentu. Misalkan, sama juga kalau misalkan untuk bidang penelitian dalam hal branding, misalkan kita membuat kalimat tagline, kemudian meminta kepada responden untuk melanjutkan tagline tersebut. Jadi itu adalah sentence completion. Kemudian ada story completion, gitu ya. Nah, ini ada sebuah cerita, kemudian kita sajikan dan bagaimana uh, responden bisa mengisi titik-titik ini dengan short answer, gitu ya, melengkapi hal itu dengan short answer. Kemudian berikutnya adalah open end question dengan menggunakan pendekatan gambar. Kita misalkan kita menggunakan gambar logo, gitu ya, logo terhadap suatu brand. Kemudian kita meminta responden untuk menceritakan mengenai logo tersebut. Apa yang bisa apa yang mereka dapatkan melalui logo tersebut. Apakah sebuah merek tertentu, sebuah kualitas tertentu, apa gambaran atau persepsi pelanggan terhadap misalkan gambar logo dari suatu brand. Kemudian bisa juga tentang tematik perception test, gitu ya. Jadi ini adalah bagaimana sama pendekatannya menggunakan picture, bisa video, gitu ya. Kemudian kita
meminta respon atau persepsi pelanggan, persepsi dari responden untuk menilai figur tersebut gitu ya. Baik, kemudian ini terkait dengan sampling plan gitu ya, atau perencanaan kita ketika menarik data atau mengumpulkan data. Yang pertama yang mesti kita ketahui adalah tentang sampling unit ya. Sampling unit adalah terkait tentang kepada siapa nantinya kita akan melakukan survei gitu ya. Jadi siapa sih calon responden kita harus tahu. Kalau misalkan kita akan merencanakan sebuah penelitian terkait dengan perilaku pasar, perilaku konsumen, maka sampling unit kita adalah konsumen itu sendiri, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah sample size. Sample size ini adalah terkait ukuran sampel. Berapa sih jumlah sampel yang nantinya akan kita gunakan yang mampu mengakomodir uh, populasi, yang mampu mewakili populasi. Misalkan kita contohkan jumlah keseluruhan populasi adalah misalkan 500 gitu ya. Maka dari 500 tersebut kita perlu berapa responden yang secara saintifik itu mampu mewakili populasi yang ada. Ya, itu adalah sample size. Kemudian berikutnya adalah tentang sampling prosedur. Ini adalah eh, prosedur apa, teknik apa yang akan kita gunakan untuk memilih responden. Ya, bagaimana sih kita akan memilih responden dan mendapatkan responden? Maka itu yang disebut dengan sampling prosedur atau sampling teknik. Ya. Oke, ini adalah gambaran tentang populasi dan sampel. Seperti yang tadi saya sampaikan, populasi adalah keseluruhan dari unit sampling kita. Kemudian sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang kemudian menurut ukuran tertentu atau sample size itu dinilai secara saintifik mampu mewakili populasi yang ada. Ya. Kemudian ada sampling method. Jadi pada dasarnya sampling method itu dibagi menjadi dua, ada probability sampling dan non-probability sampling. Pada dasarnya yang membedakan keduanya adalah probability sampling ini adalah terjadi ketika biasanya jumlah populasinya diketahui. Ya, kayak tadi misalkan kita bicara tentang hmm, prestasi belajar siswa, ya, maka jumlah populasinya itu diketahui gitu ya. Misalkan satu angkatan di SMA X gitu ya, itu ada misalkan satu kelas ada 20 siswa, kemudian totalnya ada 10 kelas, maka akan ada 200 siswa yang bisa uh, dinilai sebagai populasinya. Dan berapa nantinya sampel yang akan diambil. Nah, probability sampling itu terjadi biasanya untuk jumlah populasi yang diketahui. Dan non-probability sampling biasanya digunakan untuk jumlah populasi yang tidak diketahui atau infinity, gitu, sifatnya tidak terbatas. Contoh, jumlah pelanggan, jumlah pengguna Instagram, itu adalah non-probability sampling. Dan contohnya teknik-tekniknya menjadi juga berbeda gitu ya. Untuk populasi yang diketahui atau probability sampling, pendekatannya bisa menggunakan simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, ya. Sedangkan non-probability sampling, kita bisa menggunakan teknik convenience sampling, judgment sampling, atau quota sampling. Nah, tugas nih PR buat teman-teman. Saya minta untuk teman-teman coba dicari tahu apa sih bedanya antara simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling. Dan juga apa bedanya antara component sampling, judgment sampling, dan quota sampling. Yuk dikerjain, diskusi sama kelompoknya. Nanti minggu depan saya tanyain ya tentang hal ini. Ini adalah gambaran-gambaran yang memudahkan kalian untuk membedakan gitu ya. Ini adalah populasi, jumlah keseluruhan data, kemudian strata ini berdasarkan tingkatan gitu ya. Jadi kita urutkan dari yang paling banyak jumlahnya sampai ke yang paling sedikit. Kemudian ada proportionate sampling gitu ya, di mana yang banyak akan mendapatkan kuota sampling yang lebih besar dibandingkan jumlah yang lebih sedikit, maka dia akan mendapatkan kuota yang lebih sedikit. Atau pendekatannya bisa juga menggunakan disproportionate sampling. Ya, karena biasanya ini juga bisa disebut dengan random gitu. Jadi berapapun perbandingan atau rasio
dari masing-masing cluster yang beda-beda gitu ya, tapi dihitung sama saja ya. Kemudian di sini ada cluster sampling, ini contohnya gitu ya. Misalkan eh, teman-teman akan menguji atau mengevaluasi tingkat kepuasan misalkan pengguna layanan TV kabel di misalkan kecamatan X gitu ya. Maka bisa kita cluster misalkan eh, siapa saja pengguna di kelurahan A, kelurahan B, kelurahan C. Maka itu adalah disebut dengan pendekatan cluster sampling. Kemudian tentunya melakukan penelitian di bidang pemasaran tidak hanya bisa dilakukan secara konvensional melalui pengambilan data secara langsung. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan pendekatan digital ya atau melakukan pengambilan data secara online. Namun penelitian secara online ini tentunya juga memberikan eh, banyak kelebihan dan juga kekurangan ya. Nah, di sini ada beberapa kelebihan yang bisa didapatkan oleh penelitian yang dilakukan secara online, ya. Jadi kecenderungannya penelitian secara online itu menjadi lebih murah, gitu ya, tidak mahal, tidak berbiaya tinggi dibandingkan ketika kita melakukan penelitian secara langsung. Ya, karena teman-teman bisa menyebarkan kuesionernya, misalkan melalui media sosial, gitu ya, melalui WhatsApp dan sebagainya, sehingga tidak perlu effort yang berlebih untuk mengumpulkan responden. Kemudian yang kedua adalah online research itu jauh lebih cepat gitu ya dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan secara langsung. Kemudian ada juga anggapan yang menyatakan bahwa ketika eh, responden menjawab sebuah kuesioner secara personal di masing-masing lamannya, gitu ya, laman digitalnya, maka mereka cenderung lebih bebas berekspresi, gitu ya, lebih jujur menjawabnya dibandingkan ketika mereka harus berkumpul dengan responden lainnya, kemudian menjadi ada bias persepsi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah keuntungan dari melakukan online research adalah uh, research ini lebih mungkin gitu dilakukan untuk menjangkau daripada responden. Ya. Kemudian selain ada beberapa keuntungan melakukan online research, tentunya juga ada beberapa kelemahan dari online research itu sendiri. Yang pertama adalah bisa saja kita mendapatkan sampel yang jauh dari harapan kita. Misalkan harusnya sampelnya lebih menyebar, kemudian ternyata sampelnya hanya berkumpul pada misal klaster tertentu gitu ya, sehingga sampelnya lebih bersifat homogen misalkan dibandingkan ketika penelitian itu dilakukan secara langsung. Contoh, misalkan kita ingin mengetahui atau mendapatkan evaluasi dari layanan tempat wisata. Ketika penelitian itu dilakukan secara langsung, maka teman-teman bisa misalkan menyebarkan kuesionernya, misalkan pada pintu keluar tempat wisata. Dengan begitu teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam responden gitu ya, misalkan dari asal yang berbeda-beda, dari rentang usia yang berbeda-beda. Jadi sifat daripada responden itu menjadi sangat heterogen dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dibanding dengan misalkan teman-teman melakukan online research kemudian disebarkan melalui media sosialnya yang kemungkinan kecenderungannya adalah orang-orang yang ada di dalam lingkungan media sosial teman-teman sendiri adalah orang-orang yang sejenis dengan researchernya, sehingga teman-teman akan mendapatkan data yang lebih sempit gitu ya dengan eh, apa ya klaster yang lebih bersifat homogen gitu ya dibandingkan kondisi yang sebenarnya ketika kita melakukan penelitian secara langsung. Kemudian berikutnya adalah beberapa kekurangan tentang online research. Contohnya adalah adanya online panel atau communities can suffer from excessive turnover gitu ya. Jadi bisa jadi hmm, seperti yang tadi saya sampaikan itu adalah gambaran komunitas tertentu yang lebih bersifat homogen gitu ya, sehingga kita tidak bisa mendapatkan data yang sesungguhnya gitu ya. Ada bias persepsi.
Kemudian yang ketiga adalah online market research can suffer from technological problems and inconsistencies gitu ya. Jadi kemungkinan pendekatan-pendekatan teknologi yang kita lakukan melalui online research ternyata memberikan kesulitan tersendiri bagi responden untuk melakukan penilaian. Ya, jadi mungkin lebih ribet gitu ya sama teknologinya sehingga akhirnya ada kejenuhan untuk mengisi kuesioner tersebut sehingga kita tidak mendapatkan penilaian yang maksimal atau evaluasi yang maksimal dari responden. Itu tadi beberapa kelebihan dan kekurangan dari research. Nah, berikutnya adalah hal terakhir gitu ya. Hal terakhir yang mesti kita pelajari juga terkait tentang riset pemasaran itu sendiri, bagaimana mengukur keberhasilannya ya. Yang pertama adalah kita pahami dulu tentang definisi dari marketing matrix gitu ya. Jadi marketing matrix ini adalah beberapa pengukuran atau satu set pengukuran yang digunakan untuk peneliti atau marketer bisa mengkuantifikasi atau menghitung atau memproses, menganalisis data gitu ya. Biasanya kita menggunakan tools tertentu gitu ya sehingga kita dimudahkan untuk memproses dan menganalisis data gitu ya. Kemudian kita akan melakukan komparasi dari hasil data misalkan data yang sebelumnya dengan data yang sekarang, mengkomparasi data kita dengan data kompetitor misalkan mengkomparasi sebuah pertumbuhan atau improvement gitu ya, seberapa besar improvement yang didapatkan melalui penerapan sebuah strategi yang baru misalkan seperti itu. Itu adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengukur keberhasilan dari sebuah penelitian di bidang. Oke, kemudian yang berikutnya adalah measuring marketing productivity gitu ya. Jadi sebenarnya marketing research ini adalah hal yang penting yang harus kita lakukan secara reguler kita atau secara rutin ya. Karena ketika kita misalkan tidak melaksanakan riset pemasaran secara rutin, bisa jadi kita terlambat dalam misalkan merancang sebuah strategi gitu ya. Sehingga strategi yang kita terapkan misalkan tidak up to date lagi gitu ya. Maka itu kita harus melakukan riset pemasaran ini secara rutin sehingga kita bisa mengantisipasi hal-hal yang baru terjadi. Oke, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang bisa digunakan oleh teman-teman ketika teman-teman menjadi seorang marketer gitu ya atau company gitu ya. Bagaimana untuk mengukur marketing productivity gitu ya. Misalkan seberapa sering, seberapa rutin company melakukan riset tentang perilaku konsumennya gitu ya, untuk bisa mengidentifikasi selera pasar, preferensi pasar, seterusnya ya. Kemudian seberapa rutin bisa mereport atau melaporkan hasil-hasil dari penelitian pemasaran itu sendiri yang kemudian harusnya kita integrasikan dengan financial marketing matrix gitu ya. Jadi dampaknya dari laporan eh, penelitian pemasaran ini dengan misalkan kontribusinya terhadap financial marketing matrix, misalkan tentang jumlah penjualan, jumlah pendapatan perusahaan, dan sebagainya. Ya. Kemudian bagaimana kita mampu membandingkan gitu ya antara eh, apa namanya rancangan atau previous forecasting yang kita buat sebelumnya dengan hasil yang kita dapatkan sekarang. Itu bisa dikomparasi melalui research marketing ya. Kemudian seperti tadi saya sebutkan juga bagaimana kita mengkomparasi hasil achievement yang kita raih dengan achievement yang diperoleh oleh kompetitor kita. Maka di situ kita bisa melihat seberapa besar sebenarnya uh, real improvement yang bisa kita lakukan atau kita dapatkan ya. Oke, ini ada beberapa tujuan dari kita melakukan market research. Pertama adalah untuk mengetahui kebutuhan pasar, kemudian identifikasi peluang-peluang pasar, kemudian juga bisa melakukan evaluasi uh, atas kompetitor ya. Kemudian setelah kita mendapatkan hasil analisis, diskusi gitu ya, laporan dari penelitian pemasaran,
maka hal tersebut bisa kita implementasikan dalam hal eh, untuk mengukur keberhasilan dari strategi marketing gitu ya. Misalkan yang awalnya eh, jadi ini kita bisa gunakan, kita memilih pendekatan apa yang akan kita lakukan atau strategi apa yang akan kita terapkan di dalam perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan gitu ya. Jadi bagaimana kita meningkatkan awareness, bagaimana kita meningkatkan sales, meningkatkan loyalty, hal-hal ini yang bisa teman-teman lakukan untuk mendasari market research gitu ya. Jadi contoh ini kalau untuk mengukur awareness dari apa namanya calon konsumen gitu ya, maka bisa mengukur tentang web traffic, referral traffic, gitu ya, jumlah followers, jumlah fans, misalkan social media mention, and so on. Atau misalkan teman-teman untuk mengukur tingkat penjualan, maka metrik yang bisa digunakan adalah misalkan repeat visitnya, gitu, bounce rate-nya, uh, atau misalkan dia sharing information, itu bisa apa namanya sharing testimonial, review, gitu, itu bisa digunakan untuk mengukur tingkat penjualan. Nah, ini juga ada beberapa metrics yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat loyalty. Ya, akan teman-teman bisa simak lebih lanjut. Jadi intinya penelitian pemasaran ini bisa digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan strategi-strategi pemasaran gitu ya, yang berguna untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Oke, ini juga sampel dari marketing matrix yang bisa digunakan baik di sisi eksternal maupun internal ya. Oke, itu tadi beberapa hal yang kita pelajari melalui materi kita yang keempat, yaitu tentang eh, melakukan riset pemasaran. Silakan jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa mengajukan melalui WA Group di mata kuliah manajemen pemasaran, atau juga kalian bisa mencantumkan beberapa pertanyaan di kolom chat nanti di link YouTube ini. Terima kasih atas partisipasi teman-teman telah menyimak video saya. Sampai ketemu minggu depan di sesi pertemuan secara langsung. Kita akan lanjut dengan sesi diskusi mengenai materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.